Nah teman-teman semua, gue masih mereview koleksi gue yang unyu-unyu yang kecil-kecil. Nah teman-teman, tapi sebelum lanjut, tolong lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview salah satu koleksi gue yang unyu, mungil, bantet, dan pastinya itu ada Iron Man teman-teman. Nah jadi kalau kalian ingat, gue mendapatkan koleksi ini itu ada di Bangkok, Thailand teman-teman, di Mega Plaza. Kalau kalian belum nonton episode-nya, tolong mampir nonton episode ini kan. Itu episode menurut gue asik banget, jadi kalian harus nonton, nggak boleh di-miss ya, oke? Nah, jadi di depan gue ini adalah semacam kayak pajangan Iron Man, keluaran daripada Jaya X Sega, teman-teman. Nah, kalian penasaran, kalian bisa cari tahu tentang ya siapa sih yang nggak tahu Sega gitu kan. Sega mereka bikin game, mereka juga bikin mainan juga, dan Jaya juga. Kalian bisa lihat ini adalah kolaborasi mereka, teman-teman. Nah, dan ini adalah edisi spesial Marvel Gurihiru Art, nah teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu Gurihiru, itu mereka ada semacam kayak studios gitu, terdiri dari dua orang. Eh, Naoko sama Chifuyu kalau gue nggak salah nama teman-teman ya. Maaf kalau gue salah. Jadi mereka tuh sebenarnya ada dua orang yang mereka itu ada, kalau nggak salah mereka ada perempuan teman-teman. Nah jadi mereka tuh memang udah terkenal di dunia manga teman-teman, dan bukan hanya di Jepang saja. Mereka dari awalnya ikut kompetisi, mereka menang, dan terus mereka banyak bikin karya-karya. Salah satunya selain Marvel, mereka juga mereka ada kontribusi di Avatar The Last Airbender. Kalau gue nggak salah teman-teman ya, kalian bisa cek sendiri. Nah jadi basic ini Gurihiru itu mereka tuh udah studio, jadi bukan nama orang teman-teman ya. Nah jadi si Marvel X Gurihiru ini ada keluarin beberapa volume teman-teman. Nah yang di tangan gue itu ada volume kedua, dan dia tuh tiap volume itu setnya itu ada 3. Nah kalau yang di set volume 2 ini ada Iron Man, ada Spider-Man, sama ada Venom teman-teman. Nah ini keluarnya itu tahun 2003 guys ya, jadi tahun 2003 keluarnya. Nah ini gue waktu itu pas gue beli, memang sellernya pun nawarin set, tapi gue bilang gue nggak mau lah, gue cuma mau si Iron Man-nya doang teman-teman gitu ya. Tanpa basa-basi langsung kita bedah aja gitu. Gue juga cukup kaget sih pas gue pas nyari apa ini dibuat sama siapa. Oh ternyata Sega sama Jaya sendiri gue kurang familiar siapa teman-teman nih. Marvel Gurihiru Art volume 2. Ini ada artworknya teman-teman, keren ya posenya. Ini Iron Man gitu teman-teman. Nah ini mungkin nggak tahu deh, set of 3 atau number 3, I don't know. Nah ini lucu, jadi dia artworknya itu bukan cuma tampak depan doang, tapi ada tampak sampingnya sebelah sini teman-teman ya. Nah terus ini belakangnya, ini kalau kalian mau baca bisa di pause, bisa Google Translate sendiri, gue nggak ngerti guys, tapi ini Sega Plaza teman-teman tuh, but still made in China. Nah sampingnya nih teman-teman, jadi gue lihat ya. Nah ini tampak samping sebelah kanan, tampak depan, tampak samping sebelah kiri. Lucu sih mereka bikin. Nah ini logonya si Gurihiru nih. Teman-teman bisa cek. Ini gue mungkin tampilin dia punya IG profile-nya. Kalian kalau bisa mau kepoin nih Gurihiru. Nah bawahnya seperti ini, bahasa Jepang gue nggak bisa baca ya guys. Sega Corporation gitu. Oke, ini masih sealed teman-teman. Jadi gue akan unbox ini buat kalian semua. Jadi please tolong buat gue famous biar gue cepat monetize. Oke. So gue buka guys. Oke. Jadi seperti ini, ada tulisan ini apa nih? Sega contact price. Nih, ini karena gue beli di Bangkok teman-teman, gue nggak tahu apakah aslinya bawaan packagingnya seperti ini atau dia sudah buka. Gue kurang yakin teman-teman. Mungkin kalau kalian tahu bisa drop di kolom komentar. Ini ada bubble wrap-nya. Ini gue buka guys. Oh ini sepertinya sih masih original sih, belum diapa-apain karena masih tersegel seperti ini teman-teman. Nih kalian bisa lihat ya, ini semua masih tersegel rapi dalam plastik teman-teman. Nih, jadi kalau sampai gue buka ini bener-bener gue unbox guys, there's no turning back. Jadi please, tolong like, subscribe, please. Ya jadi ini plastik begini teman-teman, rapi banget. Gue suka sama orang Jepang ya, kayak mereka bener-bener pikirin rapi gitu, instead of cuman kayak begini doang gitu. Oke. Jadi langsung aja gue buka di sini teman-teman, tanpa basa-basi. Gue scratch dikit. Oke, sudah gue scratch. Nah ini jadi kita bisa buka. Ini kita keluarin dulu si figure Iron Man-nya. Gue nggak robek total, jadi bisa gue masukin lagi guys, you know. Tahu sendiri gue. Ini bagian stand-nya. Kita koyak dikit aja. Nah, udah koyak. Oke.
Nah sudah, nih gue pinggirin dulu teman-teman ya. Nah oke, jadi dapat 2 komponen, ada si figurnya sama ada standnya teman-teman. Oke, gue pinggirin dulu. Nah jadi begini. Nah ini kita lihat dulu bagian depan nih. Gue suka banget sih dia punya ini. Memang tampilannya beda. Tampilannya itu nggak kayak Iron Man biasanya gitu. Ini lebih kayak unyu-unyu, ucul-ucul. Dan bagian ini style Gurihiru teman-teman ya. Jadi dia di concepting lagi. Nah style ini ada art reactornya. Ini gue suka sih. Ini bagian helmet di belakang kepalanya. Ini bagian belakangnya tuh. Ini seperti jetpacknya ada tulisan Marvel Sega China. Kenapa dia tulisnya Sega China? Kenapa nggak Sega Jaya gitu? Jaya. Nah kemudian ini bagian tangannya, dia ada kepalanya, jadi semacam figurnya kayak dia lagi mau pose gitu, mau tembak blaster gitu. Ini lucu sih, gue gak tau kenapa gue pas liat kakinya ini, gue keinget itu kayak Mega Man, Rockman, mungkin kalian gak tau. Gue keingetnya kayak Mega Man, Rockman, kayak bulat-bulat gitu. Nah ini. Nah, terus gue suka dia kombinasi, ada merahnya, ada kuningnya, matanya putih, art characternya juga putih, tapi sampingnya ada sedikit sentuhan warna hitam teman-teman. Tapi menurut gue nggak too much, tapi itu malah jadi ngangkat. Jadi warnanya tuh lebih mencolok banget teman-teman. Gue suka sih ini. Yang paling lucu catchy itu menurut gue ada bagian kakinya sih. Ini bener-bener kayak Mega Man Rockman gitu tuh. Nah ini bawahnya polos gitu doang teman-teman. Well gue nggak tahu ini bahannya terbuat dari apa sih teman-teman. Kalau untuk dari painting gue juga nggak tahu teknik metodenya apa. Tapi ini pun kayak ada semacam kayak gelembung-gelembung gitu. Gue sih takut keroknya. Dibilang rapi banget juga enggak. Masih kayak semacam ada cetakan-cetakannya. Kayak nggak gitu, ibarat kata polesannya kurang begitu rapi sih kalau menurut gue ya teman-teman gitu. Ini nah terus ini bagian bawahnya gini doang, nggak ada tulisan apa-apa, nggak ada logo, nggak ada apa. Jadi kita tinggal masukin ke bolongannya. Nah jadilah seperti ini teman-teman. Oke gitu ya, kurang lebih tingginya itu 10-11 cm kalau gue nggak salah. Kita taruh begini gitu teman, gitu ya. Nah ini perbandingan size dia dengan tangan gue. Gitu, artikulasinya nggak ada, nggak bisa diapa-apain, cuman pose doang begini statue-nya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, langsung kita kasih penilaian. Untuk dari segi packaging, gue suka packagingnya. Maksudnya simple, kotak, artwork, tapi artworknya itu bukan cuman satu begini doang, tapi tampak samping, depan, kiri, kanan. Gue suka sih, nggak norak, tapi keren aja, gue suka. Terus logo, gue suka banget logo Gurihiru-nya. I don't know why, keren, gue suka. Terus mereka ada dari dalam plastik, sealed, intact, kemudian masih dilapisin dengan bubble wrap lagi. Menurutku sih keren, gue suka sama packagingnya. So I'm gonna give a score 5 out of 5 teman-teman. Jarang-jarang gue kasih score 5 out of 5 untuk packaging. Nah kemudian untuk dari kualitas, oke lah, not bad, gue gak bisa komplain banyak-banyak. Kemudian ini memang style si Gurihiru, artworknya, konsepnya, warnanya, gue sih suka sih, baru gitu. Dan kakinya ini yang paling gue suka, bentukannya kayak ingetin gue Mega Man sama Rockman. Dan hanya saja ada beberapa part menurut gue finishingnya kurang rapi, they could do more, lebih rapi lagi gitu teman-teman. Dan misalnya kayak di sini belakang-belakang ini kan ada bagian armor lainnya, mungkin bisa dikasih item atau apa gitu instead of cuma bagian. Tapi gue nggak tahu apakah itu bagian dari hasil desainnya si Gurihiru. Kalau memang iya, secara 3D nggak bisa diapa-apain. Memang dia desain si karakter Iron Man-nya seperti itu teman-teman. Nah standnya standar, cuma gue lebih I wish there's something kayak di sini ada tulisan misalnya Iron Man atau enggak Sega X Jaya, lebih kayak jadi premium aja gitu instead of cuma polos item doang. Ini bawahnya nggak ada apa-apa gitu. Dan ini untuk secara bobot sih oke, not bad. Dan ini lumayan firm lah, kokoh. Nggak kopong-kopong amat, maksudnya oke gitu. Jadi untuk segi quality dan build, gue suka lah overall. Jadi I'm gonna give score 4 out of 5 teman-teman. Nah kemudian untuk dari segi pricing, di sini sih tulisan 350. Gue lupa waktu itu gue nawar apa enggak belinya gitu. Waktu itu gue beli sama teman gue yang di Thailand, dia yang ngomong sih sama tokonya. Nah kalau pakai kurs sekarang mungkin sekitar 400-an Thai baht. Jadi 350 kayak ya mungkin ini nggak nyampe 200-an ribu lah teman-teman kalau di convert gitu ya, kalau pakai kurs yang sekarangan gitu. Tapi again kan kalau misalnya lu beli ongkos kirim semua segala macem ya lo harus perhitungkan itu teman-teman. Jadi kalau untuk dari segi price menurut gue worth it banget piece seperti ini karena unik, apalagi nih edisi spesial Marvel X Gurihiru gitu teman-teman. Nah ini gue suka sih, jadi menurutku secara price ini worth it gitu. Jadi I'm gonna give a score 5 out of 5 untuk dari segi price teman-teman. Jadi overall ini oke banget. So teman-teman, kalau misalkan ada feedback, ada request, silahkan drop di kolom komentar teman-teman. Tapi tolong paling penting lakukan tugas semua kalian untuk like, subscribe, nyalakan lonceng. Oke teman-teman, itu aja di episode review gue hari ini. Nggak sabar untuk ketemu kalian di episode lainnya di channel cinta kita. Pastinya di Etan for Fun.